Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, hari ini kita melanjutkan kuliah keamanan jaringan informasi. Nah, yang hari ini terkait dengan network analysis menggunakan Wireshark ya. Nah, dua kuliah sebelumnya, minggu kemarin dan tugasnya, kemarin kita ini ya melihat beberapa tools yang ada di paket Linux seperti Kali Linux ya. Nah, teman-teman tentunya di situ banyak tools seperti Malteko, kemudian ada untuk kriptografi, kemudian ada tool juga di situ ada juga Wireshark ya. Nah, di sini kita akan mendalami menggunakan Wireshark untuk menganalisis traffic di jaringan, dan kita juga bisa menggunakan Wireshark ini untuk melihat mungkin bukti digital yang ada di jaringan ya. Selain tentunya menggunakan tools yang terpasang lainnya seperti IDS, IPS maupun CM yang ada di network. Nah, nanti di akhir kuliah ini teman-teman ada tugas ya, tugas yang mungkin bisa diselesaikan. Nah, teman-teman mesti install Wireshark ya, bisa di virtual mesin teman-teman atau di Kali Linux teman-teman atau ya yang Windows Base gitu. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sebelum masuk ke Wireshark ya, beberapa tools yang bisa digunakan untuk troubleshooting di jaringan ya, di network. Kemudian baru kita membahas Wireshark basic. Ya, teman-teman kalau yang belum pernah menggunakan Wireshark, silakan nanti diinstal Wireshark-nya. Versinya terserah versi yang berapa, mungkin yang the latest version aja. Dan nanti ada tugas case study ya. Nah, tentunya ketika kita membahas keamanan jaringan, kita juga harus tahu kondisi jaringan itu kan. Salah satu masalahnya adalah ketika kita di cyber security, tujuan cyber security adalah CIA ya, confidentiality, integrity, dan availability. Nah, kalau ada apa-apa terkait availability, misalnya networknya jatuh, gitu, down, gitu ya, misalnya karena trafficnya tiba-tiba terlalu tinggi, nah kita bisa memonitor ini dengan perangkat monitoring jaringan. Misalnya kita menggunakan PRNG, kemudian mungkin cukup traceroute atau ping atau netstat, ARP atau NMS yang lainnya. Atau untuk monitoring dalam jangka pendek kita bisa menggunakan Wireshark. Nah, tentu yang bisa kita lihat terkait availability ini bisa end-to-end connectivity-nya ya. Mungkin kenapa sih kok ada gangguan? Misalnya kita traceroute. Jadi misalnya kita sedang ada di user di salah satu jaringan di sini, di user. Kemudian kita mau nge-ping ke jaringan yang ada di internet, yang lewat jaringan nggak tahu kemana gitu ya, ke website aplikasi yang ada di suatu tempat, suatu data center atau yang lain. Nah, tentunya kita bisa ngetes ini lewat jaringan mana saja itu dengan traceroute ya teman-teman. Komennya sih mirip ya antara Linux sama Windows, bisa trace RT atau ada traceroute. Kemudian mungkin kita bisa memonitor menggunakan komen line baik di Windows maupun di Linux untuk melihat statistik ya, statistik jaringan, atau cukup menggunakan ping ya untuk melihat ini respon time dari masing-masing hop itu berapa lama. Nah, kita juga bisa melihat equipment yang terpasang di jaringan ya, bisa melihat statistik dari switch yang terpasang, kemudian mungkin bisa akses ke router kalau kita punya akses untuk ke router. Kalau pakai WiFi, mungkin kita bisa akses ke access point, ya. Bisa akses ke access point. Kemudian mungkin kalau kita punya akses ke jaringan, kita bisa ke router yang ada di jaringan dan seterusnya, gitu ya. Mungkin kita bisa show interface,
kemudian bisa melihat statistik dan seterusnya untuk melihat masalah problemnya di mana, artinya untuk mengisolasi problem. Kemudian mungkin bisa melihat counternya di equipment itu kalau tiba-tiba memang ada counter yang signifikan kenaikannya. Nah, di samping itu kita juga bisa meletakkan protokol analyzer ya, teman-teman yang ada di jaringan itu kadang-kadang membawa protokol analyzer handheld gitu, jadi alat terpisah biasanya, biasa menggunakan HP atau yang lain ya, atau Sniper. Nah, kemudian mereka akan tap ke jaringan, tap di jaringan ini kalau interface-nya Ethernet, atau bisa ke interface di sini ya, tergantung interface-nya, bisa P35, kemudian bisa fiber optik atau yang lain. Nah, salah satu protokol analyzer yang open source kemudian banyak digunakan, apalagi terutama interface saat ini di jaringan internet itu paling banyaknya adalah Ethernet kan, Ethernet atau fast Ethernet gitu. Atau any interface yang nanti akan diubah ke USB ya, Ethernet to USB, sehingga lebih mudah kalau kita install protokol analyzer itu, salah satunya Wireshark di komputer, dari komputer ini baru terserah ditancepin ke switch, kemudian mungkin ada interface kalau pakai V35 atau pakai optik ya dikonvert ke USB gitu ya. Nah, ini Wireshark awalnya adalah Ethereal. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan Sniper ya. Sniper ini ada perangkat hardware-nya juga atau dia bisa soft copy juga. Nah, di sini dengan menggunakan protokol analyzer kita bisa menganalisis karakteristik dari jaringan yang ada di sini, melihat per paketnya, kemudian cara paket itu berkomunikasi, termasuk detail layer di dalamnya. Jadi kita bisa melihat secara mendalam paket per paket dari traffic ini. Nah, ini tentunya tergantung dari networknya sama hardware-nya, dan kita bisa melihat nanti aplikasinya ya. Nah, selain itu di jaringan itu seringkali di provider ya itu dilengkapi dengan NMS ya teman-teman, atau Element Management System EMS, atau yang terintegrasi jadi NMS gitu ya, atau NOC gitu, Network Operation Center gitu. Tapi secara umum biasanya protokol yang digunakan agar paket informasi yang ada di sini mengenai status, konfigurasi itu dikirim menggunakan SNMP protokol ya, sehingga kita cari tools yang kompatibel dengan SNMP protokol ini. Nah, itu disebut sebagai SNMP tool. Nah, ini yang biasanya untuk monitoring secara kontinu, beda dengan yang Sniper sama Wireshark yang akan kita bahas ini. Karena kalau Wireshark ini kan hanya tertentu ya untuk monitoring sesaat, mungkin maksimal seminggu lah ya, seringnya cuma sejam 2 jam. Tapi kalau mau jangka lama ya paling seminggu. Tapi kalau mau monitor terus menerus, di mana servis itu 24 kali 7 hari gitu, selama setahun, nah tentunya kalau menggunakan Wireshark Sniper nggak cocok ya, mestinya menggunakan yang lebih dedicated seperti Element Management System, NMS atau NOC. Sehingga kalau ada event tertentu, nanti dari paket ini ada namanya SNMP Trap akan ngirim ke NMS ya. Nah, tools yang umum digunakan saat ini selain berbayar yang banyak digunakan dulu gitu, misalnya Solaris, HP, OpenView gitu. Sekarang teman-teman bisa menggunakan yang relatif open source ya, seperti MRTG ya, kemudian PRTG. Meskipun untuk versi tertentu dia juga ada yang berbayar. Kemudian jaringan, kalau lagi ada gangguan, merahnya karena penyebab koneksi yang down, atau memang karena ada traffic yang tiba-tiba karena serangan DOS gitu ya.
Nah, itu terlihatnya di grafik secara grafikal ya, GUI ya. Jadi ada peta jaringan yang bisa kita lihat. Atau menggunakan ini untuk melihat itu menggunakan special tool ya. Tools yang memang spesifik digunakan untuk melihat, misalnya untuk melihat fiber optik itu kita menggunakan OTDR gitu ya, OTDR. Kemudian untuk fiber optik yang multi-mode, single mode mungkin interface-nya beda, atau menggunakan NMS yang special tools seperti NetFlow atau SolarWinds. Ini Cisco, ya ini oleh SolarWinds. Nah, ini digunakan tentunya untuk melihat atau maintenance, mengoperasikan jaringan, mungkin setup, maintenance pada kondisi tertentu ya. Nah, kalau untuk memonitor lebih analyzer yang dedicated, misalnya untuk melihat jaringan satelit gitu ya. Ini kan ada frekuensinya, atau jaringan mungkin GSM, 4G, 3G, 5G. Nah, di jaringan wireless ini kan kadang-kadang tidak bisa kita monitor menggunakan aplikasi yang ada di handphone ya, atau aplikasi yang ada di laptop ya. Kalau yang ini interface-nya kan rata-rata Ethernet atau USB gitu. Kemudian kalau yang handphone adalah mungkin 4G, Wi-Fi. Nah, kalau monitor Wi-Fi mungkin ada aplikasi yang banyak kita bisa download. Yang ini juga melihat Wi-Fi atau Wi-Fi kita bisa menggunakan analyzer yang seperti Wireshark gitu. Tapi untuk kondisi tertentu ketika kita butuh spesifik gitu, dan mungkin di dedicated mau dimonitor lama, nah kita butuh analyzer yang dedicated. Contohnya misalnya Agilent, kemudian Spiren, mungkin ada HP atau yang lain-lain, banyak mereknya ya. Bahkan ini bisa digunakan juga untuk mensimulasikan interkoneksi ya, ketika masih ada gangguan gitu, apa masalahnya. Nah, kita bisa mensimulasikan menggunakan dedicated analyzer. Nah, tentunya karena kita mau membahas Wireshark yang akan kita gunakan untuk monitoring ada enggaknya gangguan, kemudian melihat pola traffic, kemudian mungkin melihat ini ya, ada tidaknya serangan DOS, kemudian ARP spoofing, SYNC flood atau yang lain. Nah, kita bisa memanfaatkan Wireshark, kita gunakan di ngetap jaringan ya. Nah, tentunya karena Wireshark ini merupakan aplikasi yang dipasang di laptop atau komputer, biasanya interface-nya adalah Ethernet paling gampang ya, atau Ethernet to USB yang ada di komputer. Jarang komputer-komputer saat ini itu punya interface Ethernet ya, biasanya harus menggunakan adaptor ya, atau paling kita memonitor jaringan Wi-Fi, sehingga penempatannya ya adalah ditempatkan di laptop kita, ditempatkan di posisi di mana kita akan monitor jaringan tersebut. Jadi kalau mau monitor jaringan Ethernet, ya kita bisa ngetap di sini, bisa masang di switch ya, bisa masang di switch-nya dikonfigur mirroring. Kemudian mungkin kalau mau monitor traffic antara router sama firewall, kita bisa taruh di sini. Atau mau monitor dua-duanya ya, bandingin antara traffic yang di dalam, di luar sama traffic yang di dalam, bisa dua-duanya kita monitor. Atau kalau mau monitor Wi-Fi, jaringan Wi-Fi, ya tentunya antara access point yang mancarin sinyal dengan router-router sini, nah kita bisa akses channel frekuensi sesuai SSID-nya ini. Nah, ini teman-teman nanti yang belum pernah menggunakan Wireshark, silakan dipelajari ya menggunakan ini, di-install Wireshark-nya, terserah versinya berapa. Ini contoh model Wireshark yang
kalau diinstal akan seperti ini ya. Nah ini ya, atau yang seri terbaru berapa, tapi yang waktu 2020 itu masih seri yang ini, versi 34.8 ya. Nah, teman-teman silakan install yang terbaru aja, nggak masalah. Nah, kemudian ini tadi ketika kita mau memonitor traffic gitu di jaringan, tergantung interface-nya kita menggunakan apa. Di Wireshark sudah disiapkan banyak interface sesuai dengan di laptop kita ya. Kalau kita mau monitor WiFi, ya kita tinggal klik WiFi, lagi Ethernet-nya kita monitor Ethernet-nya. Bahkan kalau mau monitor VirtualBox, tentu itu juga dimungkinkan, tinggal dikonfigur. Kalau WiFi, kita tinggal klik, nah maka muncullah traffic yang di WiFi. Gitu ya. Nah, kita tinggal filter, pasang filter, kemudian kita lihat ininya, layer satunya seperti ini, layer 2-nya seperti ini, kemudian layer IP-nya, layer 3, ini layer network ya. Kemudian kita bisa lihat layer layer 4-nya ya, TCP di sini, berarti TCP atau UDP ya. Kemudian kita bisa lihat datanya juga. Nah, di sini ada beberapa komen basic yang teman-teman perlu ketahui di Wireshark. Nah, yang pertama cara ini ya, penempatan Wireshark untuk memonitor jaringan, tergantung tentu jaringannya. Available interface-nya banyak ya. Tapi umumnya yang di-support itu adalah Wi-Fi, Ethernet. Nah, Ethernet baik yang Ethernet langsung maupun di virtual mesin ya. Nah, kalau mau memonitor LAN, nah tentunya Wireshark yang sudah diinstal di komputer kita, itu kita hubungkan ke salah satu port yang ada di hub, maupun yang ada di switch ya. Nah, tinggal kalau hub ya udah otomatis ini. Tapi kalau ada di switch, yang port ini mesti dikonfigur sebagai mirroring port ya untuk monitor ya. Sehingga kita bisa monitor traffic yang ada di sini sesuai dengan ininya ya, VLAN-nya. Tapi yang mau dimonitor VLAN-nya pun dia punya kemampuan untuk itu VLAN. Nah, kalau Wi-Fi ya tentunya laptop kita harus support Wi-Fi. Nah, kita bisa monitor Wi-Fi sesuai SSID-nya. Nah, ini tadi Wireshark-nya ya, rilisnya disesuaikan aja dengan yang terakhir. Tadi punya saya kan 343 ya. Ya ini 341 gitu. Ini bahkan 306. Ini current itu berarti current tahun 2020 ya. Kemudian interface-nya kita bisa pilih. Nah, ini yang kebetulan available di komputer yang dipasang Wireshark ini ya. Jadi kalau mau monitor Wi-Fi, karena kebetulan laptop yang diinstal Wireshark ini ada Wi-Fi-nya ya, tinggal Wi-Fi-nya diklik kayak tadi ya. Kalau mau monitor VMware dengan interface tertentu ya tentu dimonitor VMware network yang akan dimonitor. Kemudian mungkin mau loopback traffic, kemudian mungkin Ethernet atau bahkan kita ada ini juga USB pickup ya. Jadi USB dilihat kemudian dianalisis. Nah, Wireshark ini lambangnya ya, lambang kayak gini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk yang pertama akan capture paket. Nah, nanti di tugasnya itu ada file yang merupakan capture dari Wireshark, nanti teman-teman bisa analisis kontennya. Jadi teman-teman bisa melihat cara menggunakan Wireshark ya, langsung menggunakan case ini. Kemudian melihat statistiknya,
Jadi di Wireshark ada statistik yang bisa dilihat, termasuk TCP-nya berapa, UDP-nya berapa, kemudian untuk IP tertentu berapa. Gitu. Dan kita bisa memfilter baik pada saat mengcapture maupun pada saat melakukan analisis. Nah, filter itu bisa kita manfaatkan untuk melihat spesifik. Jadi kalau kita ingin melihat three-way handshake dari TCP, ya kita tinggal melihat TCP yang sama yang ada kontrol flag-nya yang sync sama ACK-nya dilihat misalnya. Nah, tentu ada keterbatasan dari Wireshark itu sendiri, bahwa ini bukan merupakan mesin yang otomatis, ya, tool otomatis, karena ini perlu kita perintahkan ya pada saat start, pada saat stop. Gitu. Kemudian filternya apa saja yang ingin di-enable, nah itu mesti kita yang melakukan itu. Kalau untuk digunakan untuk long term monitoring, ya tentu nggak cocok ya, karena ini kan yang di-capture semua traffic. Jadi kalau ada traffic dari router ke router, nah itu misalnya speednya 10 gigabit per second ya, 10 gigabit per second ya, kebayang gitu, bahwa pas ini lagi penuh kan, berarti dalam 1 detik aja kita punya data itu 10 giga per 8 byte kan, udah hampir 1,125 ya gigabyte per detik. Nah, kalau kita capture sehari, 2 hari, 3 hari, nah tentu trafficnya sangat banyak. Tinggal dikalikan aja. Dikalikan kalau sejam 3.600. Tadi kan giga tuh, berarti kira-kira hampir 5 terabyte. Nah, itu makanya untuk monitoring yang jangka panjang nggak disarankan. Ya kecuali memang ini trafficnya kecil, kemudian dipasang filter kecil. Kalau untuk penggunaan yang panjang, gitu, ya untuk monitor, kebetulan yang dimonitor aplikasi yang ada password-nya misalnya, FTP password, nah itu masih memungkinkan, karena ini hanya menyimpan paket-paket yang informasi isinya ini, itu masih oke. Nah tentu ini bukan tools magic ya, karena ini butuh praktis latihan kita supaya bisa bermanfaat. Nah, karena di jaringan ini umumnya saat ini menggunakan protokol IP, tentunya kemampuan Wireshark yang bisa detail melihat tiap layer paket TCP/IP itu merupakan keunggulan. Jadi dulu ketika protokol di network itu masih macam-macam gitu ya, ada ITM, ada X25, mungkin ada yang proprietary, kemudian ada yang IPX, ada IP. Nah, kemudian itu butuh protokol yang banyak dengan beberapa interface yang banyak. Tapi saat ini karena umumnya data di jaringan, apalagi yang terkait dengan user ya, seperti misalnya akses Wi-Fi atau di tempat kita, nah itu umumnya sudah fully TCP/IP, sehingga kita menggunakan Wireshark. Nah, kita bisa memanfaatkan Wireshark secara optimal. Nah, sehingga di layer 2, umumnya kita hanya punya Ethernet, ya kan? Kemudian layer satunya, fisikalnya adalah Ethernet maupun Wi-Fi, ya. Udah jarang yang dial-up. Mungkin ITM juga udah jarang, gitu. Meskipun ini masih banyak di ADSL. Mungkin ASDN udah jarang. Teman-teman paling FTTH sekarang kan, FTTH gitu. Tapi yang dimonitor cukup modem ke laptop kita, dan itu umumnya menggunakan Wi-Fi atau menggunakan Ethernet gitu. Sehingga dari sini sama Wi-Fi itu mencukupi. Kita bisa melihat ARP protokol, IP, ICMP, kemudian di layer 4-nya bisa melihat TCP, UDP, dan di layer 5-7 OSI layer atau aplikasi bagi protokol layer TCP/IP, mulai dari SMTP, Telnet, FTP, HTTP, SNMP, DNS,
kita bisa monitor sampai dalam. Nah, tentunya kita bisa melihat masing-masing header ya dari masing-masing layer seperti yang terlihat tadi di Wireshark. Kita tinggal klik di sebelah situ kan ada layer 1 itu informasi headernya apa, kemudian layer 2 seperti juga bisa dilihat, layer 3 TCP, layer transport di TCP UDP juga bisa kita lihat, dan layer aplikasi ya. Jadi kita bisa melihat tadi apakah ini untuk HTTP, FTP dan lain-lain. Nah, sehingga kalau kita lihat per layer tadi, layernya ada di window ini biasanya. Jadi ini kalau kita ingin melihat detail layer satunya, kita tinggal klik ini akan muncul. Kemudian layer 2-nya kita bisa muncul, Ethernet-nya. Kemudian layer IP-nya, layer 3, kita bisa melihat ini menggunakan IP versi 4, source-nya ini, dan seterusnya. Lebih detailnya, yang bagian ini kita bisa klik. Kemudian untuk layer 4-nya ya, layer transport, bisa TCP maupun UDP, kita bisa melihat mulai source port-nya, destination port, sequence number, knowledge number, length-nya, dan isi datanya nanti, isi aplikasinya. Ini bisa saja merupakan aplikasi HTTPS, HTTP, FTP, dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman mau melihat statistik, nah ini statistiknya bisa diikuti, kita analyze. Kemudian mau mulai capture, tinggal capture, gitu ya. Kemudian kalau mau stop capture dan mulai menganalisis atau disimpan, itu juga dimungkinkan. Kemudian ketika ini hubungannya adalah antara dua komputer ya, baik antara klien dengan server, maka kita juga bisa melihat flow prosesnya. Kalau kita hanya meng-capture label IP kan kita hanya tahu per paketnya. Kadang-kadang mau mengkoneksikan korelasinya apa, flow datanya apa, seperti apa, itu kan agak susah ya. Untungnya di Wireshark kita bisa melihat data flow itu di analyzer-nya. Sehingga kita bisa melihat sebetulnya yang ini bagian dari three-way handshake, yang ini bagian dari mungkin kita bisa melihat di situ ini ternyata mungkin merupakan attack async flooding atau IRP spoofing dan lain-lain. Nah, kalau kita mau lihat detail formatnya, ketika nanti di format Ethernet ini maupun frame format, nah tentunya kita bisa kembali lagi ke masing-masing format yang di capture ini. Jadi kenapa sih kok ini ada source seperti ini, ada apa namanya destination-nya ini, kemudian jumlah paketnya seperti apa, header-headernya, itu ya tinggal dicocokin ke masing-masing ini sesuai. Kalau menggunakan Ethernet 2 seperti itu, menggunakan IEEE 802.3 juga seperti itu. Jadi ini merupakan apa namanya datanya, berarti datanya ini merupakan ya data IP atau kita lihat di sini. Ini yang WiFi ya. Nah, di sini kan ada Ethernet ini kan. Nah, ini berarti level 1, level 2 ya. Nah, datanya itu tentunya ketika mau ini kan ada destination-nya, ada source-nya, datanya adalah IP versi 4. Nah, yang di sini. Sehingga kalau kita lihat di balik lagi ke sini, ya tergantung dari ininya. Kalau di TCP/IP biasanya layer 1, 2 nyampur ya, nggak terlalu dibedakan ya. Meskipun layer satunya itu lebih ke physical, layer 2-nya adalah MAC layer ya, MAC layer. Nah, yang ini isinya bisa IP, bisa IPX, bisa AppleTalk, tapi umumnya saat ini adalah IP. Begitu juga kalau frame formatnya adalah IEEE 802.2 gitu ya, di layer 1, layer 2, yang layer satunya lebih ke physical, define port dan seterusnya, layer 2-nya adalah MAC layer. Dan ini berarti datanya adalah data
data dari yang dibawa oleh IP, IPX atau AppleTalk. Datanya adalah IP-nya itu sendiri. Tapi dijelaskan datanya apa, ya tentunya di header dari frame format itu. Nah ini ya, kalau kita kebetulan meng-capture traffic, kemudian mungkin di stop, di analyze, pas tanda ini kita klik ini, maka keterangan detail dari paket data itu muncul di bagian layar ini, layar tentang layer-layer yang di Wireshark ya. Jadi kita bisa melihat layer frame layernya, kemudian ada Ethernet layernya, kemudian layer 3-nya, layer 4, dan aplikasinya. Nah ini apa namanya untuk overview IP header ya, karena tentunya ketika kita mau mengamankan jaringan, kemudian mau memonitor jaringan, nah semua datanya ketika menggunakan TCP IP adalah dibawa menggunakan IP, sehingga kita perlu tahu header normalnya seperti apa. Kemudian kalau ada gangguan, gangguannya seperti apa. Apakah memang karena gangguan di level IP, apakah karena level di MAC layer atau di physical. Oh ini kebalik ya. Jadi di layer 1, 2, baik di physical maupun di MAC layer, maupun gangguannya di layer atasnya, baik di TCP maupun di aplikasi gitu ya. Nah, sehingga kita harus tahu ini seperti apa. Nah, salah satu yang pernah dibahas di kuliah sebelumnya, mungkin 2 minggu yang lalu ya. Nah, kita membahas mengenai flag ya. Jadi flag yang ada di TCP ya. Jadi ada push, kemudian ada sync, ada acknowledge, ada fin. Nah, di sini tentu kita bisa breakdown di sini ketika masuk ke IP. Nah, di situ ada kontrolnya. Jadi apa namanya sync-nya, apa namanya fin-nya di set enggak, fin-nya di set enggak, AJK-nya berapa. Oh sih, sorry itu kebalik. Jadi itu pantesan nggak muncul di sini karena kontrol protokol itu adanya di sini, di transmission control ya teman-teman. Nah, tapi tetap yang di apa namanya di IP datagram ada flag, tapi bukan flag yang tadi ya, bukan flag yang untuk kontrol communication supaya reliable ya, karena flag yang saya itu salah sebut itu mestinya yang di TCP IP ya, layer 4. Nah, yang di bagian IP tetap biasanya kita melihatnya kadang-kadang ketika kita monitor gitu, normalnya kan antar 2 IP ya, ada inilah ya semacam engagement. Jadi kalau ini share ini mungkin ada jawaban. Tapi kalau misalnya sarang terus kan tiap komunikasi itu ada window-nya ya kalau menggunakan TCP ya. Jadi ada setelah sekian kali dia ngirim, dia pasti nunggu. Tapi kalau misalnya hanya ada satu arah sampai ribuan kali, nah ini berarti ada sesuatu yang salah gitu ya. Ribuan kali ke IP ini, kemudian IP-nya hanya ngirim sekali, kemudian dia tidak menunggu atau tidak memberikan respon apapun setelah itu patut dicurigai ada masalah di layer ininya ya, layer IP-nya. Mungkin ada IP spoofing, kemudian mungkin ada ICMP smooth attack gitu ya, dan lain-lain. Nah, di IP datagram format ini teman-teman bisa baca detail lagi. Nah, itu terkait apa? Karena kan masing-masing kelemahan vulnerability yang sudah dibahas di 2 minggu yang lalu, ya kaitannya dengan bagian ini kan. Jadi yang di spoof itu apakah destination-nya, apakah source-nya.
Nah, menspoof-nya itu menggunakan aplikasi tertentu, ya kan? Aplikasinya mungkin menggunakan tool yang sudah ada di Kali Linux, gitu, atau menggunakan tool custom sendiri, itu bisa dilakukan. Ini contoh IP paket tadi ya, kalau IP versi 4, kemudian total header-nya mungkin 20. Nah, ini flag-nya berarti ada yang bisa difragmen, ada yang bisa tidak bisa difragmen gitu. Kalau misalnya 004 gitu ya, down fragment dan seterusnya. Kemudian mungkin apa namanya? Nah, ini source-nya ini, IP-nya, kemudian destination-nya ini. Nah, kita bisa lihat ini. Tapi kalau kita hanya melihat ini, kaitannya kita lihat satu-satu gitu ya. Nah, itu untuk nyari masalahnya itu kadang-kadang ya take time ya. Nah, di Wireshark ada fasilitas untuk analisis, kemudian lihat statistik, kemudian kita bisa melihat flow-nya. Nah, itu nanti teman-teman bisa coba di case soal case tugas ya. Nah, kemudian kalau di layer 4-nya ada UDP dan TCP ya. Nah, kalau UDP jadi simple seperti ini. Ada aplikasi, kemudian ada source port, ada destination port, kemudian ada panjang paketnya, dan ada checksum ya. Kemudian untuk TCP message, karena dia reliable, ini cukup lebih panjang header-nya. Kemudian ini ada flag gitu ya, untuk control flag yang seringkali kita bisa ngecek ini ada sync flag, kemudian ada fin attack gitu. Nah, ini ngelihatnya di sini. Nah, kemudian tiap aplikasi yang menggunakan TCP, dia menggunakan punya receive window-nya kan. Jadi mau HTTP, FTP, kemudian ada FTTPS gitu ya. Nah, tentunya setiap kali dia ngirim sejumlah paket, itu pasti dia menunggu akan sejumlah inilah yang ada di jaringan. Dia pasti dalam posisi menunggu di sini. Nah, kalau misalnya ini responnya. Iya, tadi karena kan Bu Jami kan tadi nanya ke saya, itu ada perbedaan katanya dengan yang self detail. Hari ini siapa nih? Ini dulu ya. Nah, ini apa namanya? Jadi kalau di komunikasi TCP/IP, nah tentunya ada Windows size-nya yang dikonfigur. Nah, biasanya kalau Windows, kalau kita menggunakan HTTP biasa, ada default-nya. Tapi kalau kita mau custom, itu bisa diubah window-nya ya. Nah, kalau misalnya ada apa namanya komunikasi yang paketnya ini window-nya kayak nggak terbatas gitu ya. Jadi si IP dia ngirimnya banyak banget atau dia nerimanya bisa banyak banget tanpa harus ada respon di sini. Nah, itu juga wajib dicurigai. Nah, ini ngeceknya di sini. Jadi kalau ada window size, ternyata window size-nya itu hanya berapa ya, 16K gitu, ternyata traffic-nya itu lebih dari ini, nah, tentunya itu ada sesuatu. Nah, ini contoh TCP paket. Kalau flag-nya yang dicek adalah push sama acknowledge ya. Di sini ada tandanya. Nah, teman-teman bisa klik di bagian ini di jenis TCP protokol. Nah, kemudian dilihat ada source-nya, destination-nya. Nah, kemudian di situ ada flag-nya. Nah, flag-nya ini langsung bisa kelihatan. Jadi kalau ada paket, 2 paket misalnya ya, IP-nya banyak tiba-tiba, berarti kan IP-nya mungkin di spoofing ya. Kemudian isinya hanya sync aja, sementara server ngasih
sync acknowledge ya. Kemudian yang IP ini kalau kita trace ternyata dia nggak memberikan knowledge terhadap respon dari server. Nah, berarti patut dicurigai bahwa ini telah terjadi sync attack gitu. Nah, si Wireshark kita bisa manfaatkan untuk monitor traffic tersebut. Nah, ya selain untuk melihat ada tidaknya attack, atau kita bisa melihat sesuatu yang lain, ya terutama yang terkait dengan availability jaringan. Ya mungkin karena kelihatannya jaringannya penuh, tapi sebetulnya usernya nggak banyak-banyak amat. Gitu. Nah, berarti mungkin ada sesuatu. Gitu. Kemudian ada koneksi yang lama banget gitu ya. Di belakangnya load balancer misalnya, dia responnya lama. Masalahnya di mana? Nah, kita bisa pecahkan. Atau mungkin terkait respon dari database server yang lambat, aplikasi yang lambat. Apakah ini memang problem di aplikasi atau di jaringan? Nah, kita bisa bantu dengan menganalisis traffic itu menggunakan Wireshark. Nah, kita bisa melakukan capture di sini pilihannya. Nah, tinggal klik di situ. Kalau teman-teman sudah install Wireshark, kan? Nah, tinggal di sini ya kita ini stop gitu. Nah, kalau mau capture, tinggal stop capture. Yang tadi mau di save atau enggak itu tinggal diikutin. Nah, kemudian ada filter ya, filter yang kita bisa set. Kemudian bisa multiple file yang bisa kita ambil. Kemudian mungkin otomatis setelah sekian menit akan berhenti. Kemudian mungkin buffer size-nya kita bisa set. Kemudian display option-nya, name resolution option-nya. Dan untuk filter, khusus yang filter ini, capture filter, itu ada di menu utama ya, teman-teman bisa set di situ. Kemudian kalau kita mau monitor three-way handshake, kita tinggal lihat adanya sync ACK, async ACK sama ACK. Misalnya dari komunikasi ini ya 192.168.2.100 dengan 212.143.162.157. Kita tinggal lihat nih. Nah, mungkin ini sync-nya diaktifin, kemudian direspon dengan sync ACK, terus dibalas dengan ACK. Nah, apakah ada masalah? Itu dilihatnya di ini sekuennya. Nah, apakah dia acknowledge sekuen yang berurutan? Nah, maksudnya ditandai satu setelah yang dia terima. Nah, kemudian kita bisa melihat flow graph-nya. Jadi kalau diklik flow graph itu dia akan ngikutin ini untuk apa gitu ya. Ada untuk HTTP, mungkin untuk TCP dan seterusnya. Kita bisa save. Kemudian ada retransmission, misalnya ini kan di ACK, tapi sekuen yang diminta ACK ini 1204. Kemudian diminta lagi sekuen yang sama. Nah, ini berarti ada retransmission. Nah, retransmission karena apa? Itu bisa dicari nanti. Kemudian capture filternya, ya kita bisa define apa aja yang mau di filter ya. Apakah IP address, ARP, atau lewat ini apa namanya ya kayak inilah ya kayak program gitu ya, equal, if not equal dan seterusnya. Nah, contoh kalau kita mau ngecek HTTP ya kita tinggal lihat aja di sini yang HTTP kan, kemudian kita lihat detailnya HTTP-nya. Kemudian filternya, optionnya biasanya ini ya, equal, not equal, lebih besar, lebih kecil, kemudian lebih besar atau sama dengan, atau mengandung, atau match. Nah, tinggal di equal IP-nya, mungkin equal port-nya,
tidak equal IP, dan seterusnya. Nah, misalnya kita mau memfilter traffic antara host ya. Jadi dari sini ke sini, ya kita tinggal naruh ini. Nah, kalau memang menggunakan suite, nah tinggal yang ini dikonfigur sebagai mirror ya, port mirroring. Nah, contoh filternya tadi pas diimplement di bagian depan ini, ya tinggal IP address, berarti IP address equal. Nah, ini yang akan kita capture, dan ya berarti N, kemudian IP address lagi yang equal dengan ini. Nah, otomatis begitu ini kita pasang, berarti yang ke capture hanya IP ini. IP hanya 172.16.111 dan 12. Ini kalau konfigurasi yang diambil ini ya, salah satu misalnya traffic dari sini ke sini, yang dilihat adalah ini, kemudian pakai filternya ya IP dari ini dan IP dari ini misalnya ya. Oh ya bisa. Atau IP dari yang ini apa namanya yang akan kita lihat ya. Tergantung. Nah, misalnya kita ingin melihat IP dari yang di capture, kita ingin menganalisis, atau yang di capture yang mengandung IP address yang equal dengan 192.168.101.253. Nah, maka munculnya nanti itu. Ini IP-IP yang related dengan dia. Bisa di source-nya atau bisa di destination-nya. Kemudian kita bisa melihat statistik berdasarkan hierarki protokolnya. Kita klik frame-nya, kalau Ethernet berapa persen, kemudian apakah IP-nya berapa, TCP-nya berapa, ada yang ARP-nya berapa. Nah, teman-teman ada case study di sini. Kita punya log 1 PCAP. Nah, di log 1 PCAP itu ada isi percakapan. Nah, ada struktur organisasi ya. Ada struktur organisasi, teman-teman coba buka menggunakan Wireshark. Nah, kemudian dilihat struktur organisasinya. Nah, kemudian dia juga bisa ada traffic yang isinya percakapan ya, di capture, disimpan dalam log 2 PCAP. Nah, teman-teman bisa lihat tuh dianalisis isi percakapannya apa. Itu bisa dilakukan di Wireshark. Jadi kita bisa mengcapture data ya, paket, kemudian Wireshark mengkorelasikannya sehingga pas disimpan udah berupa file voice gitu ya, atau berupa struktur gambar kalau yang di log 1. Nah, itu yang bisa dilakukan menggunakan Wireshark. Selain kita bisa menganalisis traffic-nya ada di sini karena serangan apa, karena mungkin ada IRP storm, atau ada sync flood, atau ICMP smoke attack, dan lain-lain. Nah, itu mungkin case-nya di berikutnya. Tapi yang case yang harus teman-teman lakukan dengan Wireshark yang diinstal di tempat teman-teman semua, itu adalah ini ya, teman-teman coba cari pesan di log 1 PCAP dan di log 2 PCAP. Nanti saya upload di kelas emas. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan hari ini. Jadi setelah